Katekise yang ke-159. Kita akan berbicara tentang gereja yang Katolik. Nah, Katolik berasal dari kata Katolikos atau kata holos yang digunakan pada abad pertama oleh Santo Polikarpus. Siapa dia? Dia adalah murid dari Santo Yohanes. Artinya adalah Katolikos, kata holos tersebut ialah jemaat atau umat keseluruhan. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, kata Katolik sudah digunakan, yaitu ketika dikatakan demikian, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, jemaat yang digunakan di sini dalam bahasa Yunani ialah Katolikos. Nah, Gereja Katolik digunakan secara resmi istilah ini pada abad kedua, tepatnya pada tahun 107 oleh Santo Ignatius. Dalam suratnya kepada umat di Smyrna nomor 8, dia berbicara tentang 4 hal. Yang pertama yaitu tentang gereja Katolik, kedua hierarki gereja, yang ketiga ekaristi, dan yang keempat mengenai imam. Nah, tentang gereja Katolik dikatakan bahwa gereja satu-satunya yang didirikan oleh Kristus adalah gereja Katolik. Ini membedakannya dari heretik atau bid'ah seperti doketisme, gnostisisme yang menolak Yesus sebagai Allah. Nah, jadi ciri Katolik itu tampak dalam kepenuhan totalitas iman dan ajarannya, juga nampak dalam kepenuhan sarana keselamatannya, nampak dalam kepenuhan eh, pengutusannya ke segala bangsa yang universal, dan juga di sepanjang seluruh zaman. Nah, misi Kristus yang adalah nabi dinyatakan dalam kepenuhan dan totalitas imannya, sebagai imam dinyatakan dalam kepenuhan sarana keselamatannya, dan sebagai raja diutus ke seluruh umat manusia. Nah, seringkali kita bertanya, apakah Katolik itu bukan Kristen? Nah, seringkali ada salah kaprah di mana ketika ditanya agama kamu apa? Agamaku Kristen. Dan agamamu apa? Agama saya Katolik. Untuk menyatakan bahwa Katolik itu bukan Kristen. Apakah benar demikian? Apakah Katolik bertentangan dengan Kristen? Janganlah hal itu dipertentangkan. Itulah jawabnya. Karena apa? Karena gereja Katolik mengikuti seluruh ajaran Kristus. Karena memang menjadi Kristen itu berarti artinya mengikuti Kristus. Maka dengan sendirinya Katolik itu adalah Kristen. Bahkan pada awal-awal abad pertama, sebelum Martin Luther tahun 1500-an, Katolik itu adalah Kristen dan Kristen itu adalah Katolik. Ini penting untuk kita pahami sungguh-sungguh. Nah, jadi gereja Katolik juga menghidupi makna Kristen sepenuhnya. Ia menerima dan meneruskan seluruh ajaran Kristus sebagaimana diajarkan para rasul dan dilestarikan oleh para penerus mereka, yakni para uskup. Nah, lalu kita bedakan tentang siapakah itu yang masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Nah, perlu kita bedakan bahwa mereka yang tergabung dalam gereja Katolik itu disebut ialah mereka yang sempurna, persekutuan yang sempurna. Sedangkan yang tidak sempurna itu ialah mereka yang dibaptis tetapi non-Katolik. Lalu juga ada bagaimana dengan yang bukan non-Katolik dan bukan baptis, yaitu orang yang bukan Kristen, yaitu orang yang terarah pada kesatuan Katolik. Mereka disebut demikian, terarah menuju kesatuan Katolik. Mengapa? Karena rupanya mereka menerima berkas-berkas kebenaran melalui suara hati mereka. Mereka tulus mencari Allah karena Allah juga berbicara melalui suara hati mereka. Mereka bertindak berdasarkan suara hati mereka. Jadi saudara, kita sudah mulai memahami tentang gereja sebagai Katolik, yaitu gereja yang universal dalam kepenuhan totalitas iman, kepenuhan sarana keselamatan. Janganlah lagi kita mempertentangkan apakah gereja Katolik bukan Kristen, apakah gereja Kristen itu bukan Katolik. Karena sesungguhnya Katolik yang sejati adalah juga seorang Kristen yang sejati. Demikianlah katekese singkat.